Film kali ini menceritakan tentang sebuah keluarga miskin yang tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Keluarga ini memiliki 4 orang anggota keluarga yang keempat-empatnya bekerja sehari-hari sebagai buruh lipat bungkus pizza. Kemudian, pada suatu ketika, keluarga ini mendapatkan suatu pekerjaan dari sebuah keluarga lain yang kaya raya, dan akhirnya keluarga ini menjadi sebuah parasit di sana untuk meraih keuntungan yang instan dan kehidupan yang lebih baik. Tapi, apakah kehidupan yang lebih baik akan diterima oleh keluarga ini? Langsung saja kita kawal ceritanya. 계속 더 지켜보고 싶었습니다. Awal cerita, kita diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang tinggal di sebuah apartemen kecil dan kumuh yang terdiri dari 4 orang anggota keluarga. Keluarga ini terdiri dari seorang kepala keluarga yang bernama Kim Ki-tae, yang mempunyai seorang istri yang bernama Park Jun-suk, dan memiliki 2 orang anak yang bernama Kim Ki-wo dan adiknya bernama Kim Ki-jun. Keempat anggota keluarga ini bekerja sehari-hari sebagai buruh lipat bungkus pizza untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun upah yang didapatnya tidak seberapa. Suatu hari, ada seorang pria mabuk yang muntah dan kencing di depan apartemen yang mereka tinggali. Lalu, datanglah seorang pria pemberani yang menegur pria mabuk itu agar tidak kencing di sana. Ternyata, pemuda yang datang itu ialah teman Kim Ki-wo yang bernama Min Hyuk. Ternyata, maksud kedatangan Min Hyuk ke situ adalah untuk memberikan sebuah bongkahan batu hias kepada Kim Ki-wo, yang dipercaya batu ini akan mampu mendatangkan sebuah keberuntungan terhadap siapapun yang memilikinya. Pada saat Kim Ki-wo dan Min Hyuk sedang duduk santai sambil menikmati sebuah minuman, Min Hyuk bercerita kalau dirinya dalam waktu dekat akan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan sekolahnya. Sehingga Min Hyuk menyarankan Kim Ki-wo agar mengambil alih pekerjaannya sebagai guru les privat anak SMA yang bernama Park Dae. Park Dae merupakan anak dari sebuah keluarga kaya yang bernama Park Don-ai dan istrinya yang bernama Cho Yo-gyo, dan seorang anak kedua yang bernama Da-sung. Awalnya, Ki-wo menolak tawaran dari Min Hyuk dikarenakan ia menyebut kalau dirinya hanya orang miskin yang mempunyai pendidikan yang sangat minim. Tapi Min Hyuk memujuk Ki-wo agar tetap menggantikannya, karena Min Hyuk percaya jika Ki-wo bisa menjaga wanita itu dengan baik selama ia pergi ke luar negeri. Akhirnya, Ki-wo menerima tawaran itu. Untuk meyakinkan keluarga itu jika Ki-wo adalah seorang yang berpendidikan, Ki-wo meminta bantuan ke adiknya Ki-jung untuk membuatkan ijazah palsu untuk dirinya. Ki-jung dikenal mempunyai skill editing Photoshop yang hebat, dan Ki-jung pun akhirnya berhasil membuatkan ijazah palsu untuk Ki-wo. Dan hasil pemalsuan ijazahnya pun sangat mirip dengan ijazah aslinya. Singkat cerita, tibalah hari di mana Ki-wo pertama kali diterima di keluarga kaya itu untuk menjadi guru les privat bahasa Inggris Daye. Dan Ki-wo pun menggunakan nama samaran Kevin untuk memalsukan identitasnya. Di hari pertama Ki-wo bekerja di keluarga kaya itu, ia mendapat upah yang cukup besar karena kemampuan Ki-wo yang hebat dalam mengajar. Walaupun Ki-wo tidak mendapat pendidikan yang baik, tapi Ki-wo dapat membuktikan kalau dia mampu untuk mengajar. Karena Ki-wo merasa upah yang didapatnya cukup banyak, dengan otak cerdasnya Ki-wo mempromosikan adiknya Ki-jung dengan nama samaran Hishika untuk bekerja di rumah keluarga kaya itu sebagai guru les seni adik Daye yang bernama Da-sung. Kebetulan keluarga kaya itu memang sedang membutuhkan guru les seni untuk Da-sung, anak bungsunya. Dan akhirnya keluarga kaya itu menerima rekomendasi Ki-wo untuk mempekerjakan seorang guru les seni yang tidak lain dan tidak bukan ialah Ki-jung, adiknya Ki-wo. Dan Ki-jung pun akan diberi nama Jessica untuk menyamarkan nama aslinya. Singkat cerita, Ki-jung akhirnya bekerja di keluarga kaya itu. Dan setelah beberapa hari mereka bekerja di keluarga kaya itu,
Kijum memfitnah supir pribadi keluarga kaya itu dengan meletakkan celana dalam Kijum di dalam mobil pribadi yang sering dipakai oleh keluarga kaya itu. Akhirnya, Park Don-ai pun memecat supir pribadinya itu. Dan disinilah Kiwo kembali melancarkan aksinya dengan merekomendasikan seorang supir handal untuk menggantikan posisi kosong supir pribadi keluarga kaya itu. Dan ternyata yang direkomendasikan oleh Kiwo tidak lain dan tidak bukan ialah ayahnya sendiri yang bernama Kim Ki-tae. Tidak sampai di situ, beberapa hari kemudian Kiwo dan Kijum kembali melancarkan aksinya untuk memasukkan ibunya agar bisa bekerja di keluarga kaya itu. Dengan cara memfitnah kembali asisten rumah tangga keluarga kaya itu yang difitnah mempunyai penyakit TBC. Dengan cara licik, mereka memanfaatkan alergi yang dimiliki oleh asisten rumah tangga itu terhadap buah persik. Dan akhirnya Kiwo, Kijum, ayahnya, dan ibunya berhasil bekerja di keluarga kaya itu secara bersama-sama. Singkat cerita, Dasung yang merupakan anak bungsu keluarga kaya itu akan merayakan hari ulang tahunnya dengan cara berkemah bersama semua anggota keluarganya di sebuah tempat di luar sana. Akhirnya, keluarga kaya itu menitipkan rumah mereka kepada asisten rumah tangga barunya yang tidak lain dan tidak bukan adalah ibunya Kiwo. Saat keluarga kaya itu pergi berkemah, keluarga Kim lengkap dengan semua anggota keluarganya berpesta di rumah itu dan menikmati seluruh fasilitas yang ada di rumah itu dengan tingkah yang kegirangan dan heboh. Kemudian, saat hari mulai larut malam, tiba-tiba ada seseorang yang membunyikan bel rumah keluarga kaya itu. Ternyata itu adalah Mon-gwang, yang merupakan asisten rumah tangga yang telah dipecat itu. Mon-gwang meminta izin masuk ke rumah itu dengan alasan ingin membawa barangnya yang tertinggal di ruang bawah tanah. Lalu, dengan pertimbangan, Chun-suk mengizinkan Mon-gwang masuk ke rumah itu. Dan semua keluarga Kim pun akhirnya bersembunyi agar tidak diketahui oleh Mon-gwang. Saat Mon-gwang masuk ke rumah itu, ternyata Mon-gwang menunjukkan bunker rahasia rumah itu yang berada di bawah tanah. Tanpa diduga-duga, ternyata di dalam bunker bawah tanah itu terdapat seorang pria yang ternyata ia adalah suami dari Mon-gwang. Alih punya alih, suami dari Mon-gwang ini sudah bersembunyi berada di sana selama 4 tahun dan menjadikan bunker itu tempat tinggal untuk menghindari rentenir yang mengejar mereka karena hutang. Ketika Chun-suk mengancam Mon-gwang akan melaporkan hal ini ke polisi, hal yang tak terduga pun terjadi. Kim Ki-tae, Kiwo, dan Kijum pun terjatuh dari atas bunker ketika mereka mengintip. Kemudian, semua kebohongan keluarga Kim akhirnya terbongkar oleh Mon-gwang. Akhirnya, Mon-gwang mengancam balik keluarga Kim dengan cara merekam kejadian itu dengan ponselnya. Dan Mon-gwang akan melaporkan hal ini ke Park Don-ai yang merupakan kepala rumah tangga pemilik rumah mewah itu. Lalu, Mon-gwang menyandra keluarga Kim di rumah itu dengan mengancam akan mengirimkan video yang telah direkamnya tadi melalui ponselnya. Perkelahian pun terjadi di rumah itu. Singkat cerita, hal yang tak terduga pun terjadi. Saat mereka baru saja selesai berkelahi, telepon rumah pun berbunyi. Dan ternyata itu adalah telepon dari Cho Yogi yang menjelaskan bahwa mereka tidak akan jadi berkemah karena cuaca yang buruk dan akan pulang ke rumah dalam waktu yang kurang dari beberapa menit. Akhirnya keluarga kaya itu sampai di rumah dan keluarga Kim pun serentak bersembunyi di bawah meja dan sofa. Lalu, ketika Park Don-i dan istrinya lengah dan tertidur pulas, Kim beserta keluarganya memanfaatkan hal tersebut untuk melarikan diri dan keluar dari rumah itu secara mengendap-endap. Akhirnya semua keluarga Kim berhasil kabur dari kejadian itu dan sampai di apartemen rumahnya. Namun, saat mereka tiba di apartemen miliknya, ternyata apartemen itu sudah terendam oleh banjir bandang yang datang. Shin beralih ke rumah orang kaya.
Ternyata Monguang di sana terlihat sedang geger otak akibat perkelahian dengan keluarga Kim, dan suaminya yang melihat hal itu pun terlihat sangat marah dan terpukul karena kejadian itu. Kemudian keesokan harinya keluarga kaya itu mengadakan pesta ulang tahun untuk merayakan Dasung putra bungsunya. Keluarga kaya itu pun mengundang Kiwo dan Kijung ke pesta ulang tahunnya, sementara Kim Ki-tae dan Park Jun-suk diminta datang untuk bekerja. Di sisi lain, saat pesta ulang tahun sedang berlangsung, Kiwo yang datang ke pesta itu membawa batu pemberian temannya Min Hyuk ke dalam ruang bawah tanah. Kiwo bermaksud untuk membunuh Monguang dan suaminya agar kedua keluarga Kim tidak ketahuan oleh keluarga Park. Namun, tanpa disadari oleh Kiwo, suaminya Monguang pun menyerang Kiwo dan akhirnya dia menghantam Kiwo dari belakang menggunakan batu sampai Kiwo tak sadarkan diri. Kemudian, setelah menghajar Kiwo, suami Monguang pun keluar dari ruang bawah tanah dengan membawa pisau dapur dan mencoba untuk membalas dendam terhadap keluarga Kim atas kematian istrinya. Ia berlari dari belakang pesta dan menusuk Kijung menggunakan pisau yang tadi dia ambil dari dapur. Atas semua kejadian itu, Park Dun-ae pun pernah merasa marah kepada Kim Ki-tae, dan Park pun memarahi Kim sambil membawa kunci mobil yang terjatuh tadi. Namun, Park Dun-ae pun terlihat menutup hidungnya. Melihat hal itu, Kim Ki-tae pun tak terima. Kim pun membawa pisau dan menusuk Park Dun-ae hingga tewas. Setelah kejadian penusukan itu, Kim Ki-tae pun langsung melarikan diri. Setelah beberapa minggu setelah kejadian itu, Kiwo terbangun dari koma. Kiwo beserta ibunya pun dihukum atas tuduhan penipuan, sedangkan Kijung tewas dan Kim Ki-tae menghilang entah kemana. Singkat cerita, terlihat rumah kejadian itu pun telah dijual ke orang lain. Kiwo pun terlihat selalu memata-matai rumah bekas kejadian itu. Dan suatu saat, Kiwo melihat kode Morse dari lampu yang berkedip-kedip. Dan ternyata, kode Morse itu dapat diartikan sebagai orang yang meminta pertolongan. Ternyata, yang mengirimkan kode Morse itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kim Ki-tae yang selama ini menghilang dan bersembunyi di bunker rumah bekas kejadian itu, tanpa diketahui oleh siapapun. Setelah mengetahui hal tersebut, Kiwo menulis surat kepada ayahnya yang berisi pesan bahwa Kiwo akan bersumpah untuk mencari uang yang cukup agar bisa membeli rumah itu dan bisa membebaskan ayahnya yang terperangkap di situ, sekaligus ingin menyatukan kembali keluarganya yang tersisa. Akhir dari film ini pun diperlihatkan bahwa Kiwo akhirnya bisa membeli rumah itu untuk membebaskan ayahnya. Akhirnya Kiwo, Kim Ki-tae, Jun-suk bisa kembali bersatu dalam rumah itu. Namun, tidak dengan Kijung yang telah meninggal atas kejadian kelam.